Hai Heltis. Kalian pernah dengar nggak sih akhir-akhir ini itu lagi banyak sekali isu ya tentang SKP Kemenkes. Jadi banyak banget misinformasi yang beredar tentang SKP Kemenkes ini. Padahal kan sebenarnya SKP Kemenkes ini suatu transformasi yang sangat menguntungkan nakes dan namet ya. Karena lebih murah, lebih mudah juga, tapi masih banyak juga informasi yang mungkin kurang tepat ya, atau mungkin banyak teman-teman nakes, namet, healthies di sini yang belum mendapatkan informasi yang utuh gitu. Jadi masih banyak misinformasi. Nah, di sini sekarang ada narasumber yang informasinya pasti valid nih, karena beliau adalah halo Pak Lupi, silahkan Ya, halo. kenalan diri dong Pak, biar nyantai gitu. Kenalan dulu deh, healthies sama Pak Lupi. Iya, terima kasih Dokter Ning sudah mengintroduksi. Perkenalkan Bapak Ibu, rekan-rekan healthy semuanya. Saya Lupi Trilaksono, biasa dipanggil Pak Lupi. Saat ini saya diberikan amanah untuk menjalankan selaku Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan yang salah satu aktivitasnya berkaitan dengan yang kita bahas pada hari ini. Oke, jadi semoga semua pertanyaan Heltis yang selama ini berseliweran itu bisa terjawab ya sama Pak Lupi ya. Oke Pak, mungkin kita mulai langsung aja ya. Jadi Boleh Dokter mau Ning, silakan. menanyakan pertanyaan yang paling banyak dulu ditanyakan oleh Heltis di sini, yaitu masalah SKP ini dulu. Itu kan SKP itu kan dikeluarkan oleh organisasi profesi ya Pak ya. Nah sekarang kan dikeluarkan Kemenkes, tapi kabarnya SKP ini juga tetap sama Pak, berbayar gitu. Itu yang didengar oleh banyak teman-teman. Padahal seharusnya gratis. Nah, sebenarnya gimana Pak Lupi? Iya. Baik, terima kasih Dokter Ning. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Mungkin eh, di momen yang ini kita dapat sama-sama memberikan pencerahan bagi kita semua dan menyampaikan informasi. Jadi benar Bapak Ibu sekalian, Healthis, bahwa dulu sebelum Undang-Undang 17 tahun 2023 itu pengajuan kegiatan yang terkait dengan P2KB atau peningkatan kompetensi bagi tenaga nakes dan namet itu berbayar ya di organisasi profesi. Nah, namun pada pasca Undang-Undang 17 tahun 2023 saat ini untuk pengajuan kegiatan yang ber-SKP bagi nakes dan namet itu sudah tidak dipungut biaya lagi. Dalam arti gratis ya Bapak Ibu sekalian sehingga eh, dengan salah satu transformasi Undang-Undang 17 2003 ini adalah memang mempermudah semua kegiatan bagi nakes dan namet untuk mengakses pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi lainnya. Mungkin Haltis perlu tahu juga bahwa kegiatan pelatihan itu akan berbeda dengan kegiatan peningkatan kompetensi lainnya. Kalau pelatihan itu adalah kegiatan yang terstruktur, kemudian mempunyai kurikulum juga terbatas dengan kelompok orang yang terbatas dan metodenya bisa macam-macam baik itu klasikal, blended maupun juga bisa daring. Dan untuk kegiatan peningkatan kompetensi lainnya ini adalah seperti webinar, seminar, kemudian simposium, konferensi itu yang lebih banyak sekarang ya sudah jadi trennya karena memang digitalize semuanya sehingga dapat diakses. Nah, baik pelatihan dan juga peningkatan kompetensi lainnya itu adalah dapat juga dimintakan pengajuan SKP-nya ke Menkes. Sejak 1 Maret 2024, semua kegiatan pembelajaran sudah melalui pembelajaran di pelataran sehat. Dokter Ning, kalau bisa saya bisa menyampaikan satu slide ya di sini boleh ya? Boleh Eh, banget Pak, ya. silakan. Silakan dari panitia bisa men-share tadi slide yang akan saya sampaikan. Ya, healthies mungkin Bapak Ibu sekalian agar lebih memudahkan ya memahami bagaimana SKP itu semua permohonan pengajuan kegiatan SKP di Kemenkes itu gratis, tidak dipungut biaya.
Dan ini yang melakukan pengusulan adalah dari institusi pelatihan maupun peningkatan kompetensi. Nah, untuk menjaga mutu, kualitas mutu dari kegiatan, itu institusi pelatihan maupun peningkatan kompetensi lainnya itu harus harus terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian bagi institusi pelatihan yang sudah terakreditasi itu akan terhubung kegiatannya melalui pelataran sehat, di mana saat ini satu-satunya akses pembelajaran digital itu melalui pelataran sehat yang bernilai SKP Kemenkes dan akan mendapatkan SKP bagi nakes dan namet. Bagi institusi pelatihan atau penyelenggara kegiatan peningkatan kompetensi yang belum terakreditasi, mereka dapat bekerja sama dengan institusi yang telah terakreditasi ya, Bapak Ibu sekalian. Dan ini akan pengaturannya bersama-sama, pengaturan kerjasamanya diatur yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang nantinya oleh lembaga yang terakreditasi yang melakukan kerjasama tersebut akan dibuatkan akun pelataran sehat dan untuk mendapatkan SKP platformnya bernilai SKP di bagi nakes dan namet, jadi Bapak Ibu sekalian. Sehingga mekanisme ini akan tetap menjaga mutu dari kegiatan. Nah, pengaturan kerjasama ini sejatinya adalah kerjasama yang saling menguntungkan Bapak Ibu sekalian, dan itu saat ini lagi dalam proses untuk pengaturan pembiayaannya sehingga akan terstandar untuk pengaturan kerjasama antara lembaga yang telah terakreditasi yang bekerjasama dengan lembaga yang belum terakreditasi. Demikian Dokter Ning sebagai gambaran awalnya. Ya, terima kasih Pak Lupi. Jadi udah jelas sekali ya kalau permohonan SKP ke Kemenkes ini gratis ya Pak, tidak ada biaya apapun. Dan tadi Pak Lupi juga sempat mention mengenai pengaturan kerjasama nih Pak. Nah ini mungkin menjadi jawaban karena banyak sekali healthies, nakes named ini yang sering mengeluh gitu Pak. Karena apa ya, acara-acara ilmiah gitu yang mereka ikuti di pelataran sehat itu masih banyak yang menurut mereka tuh masih mahal gitu. Nah mungkin ini bisa dijelaskan lebih lanjut gitu Pak. Kan mahal ini kan berarti biayanya penyelenggara ya. Jadi ini kan kerjasama dengan ada yang bisa kerjasama, ada yang memang udah bisa langsung mengadakan pelatihan atau acara ilmiah gitu. Nah, mahalnya ini kenapa gitu, Pak? Dan mungkin bisa dijelaskan nanti solusinya sepertinya tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Lupi, biar teman-teman atau healthies di sini lega gitu, Pak. Iya. Baik, Dr. Nings. Jadi buat teman-teman healthies, ya mungkin kita sampaikan ya bahwa memang harap dibedakan antara biaya penyelenggaraan dengan biaya kerjasama. Biaya penyelenggaraan ini bisa sangat beragam ya Bapak Ibu sekalian, tadi sampaikan bahwa pelatihan dan peningkatan kompetensi seperti webinar dan sebagainya itu dilaksanakan dengan metode yang berbeda. Metode berbeda kayak pelatihan dengan hands on, dengan alat uji atau alat peraga itu akan berbeda berbeda nilainya ya Bapak Ibu sekalian, dengan suatu kegiatan yang juga metodenya berbeda juga, misalnya dengan daring saja. Sehingga itu sangat beragam dan itu sangat tergantung dengan nanti biaya penyelenggaraan. Nah, namun tadi disampaikan memang bagi lembaga yang belum terakreditasi dapat melakukan kerjasama dengan yang sudah terakreditasi agar mereka bisa tetap masuk ke pelataran sehat dan nanti dapat mengajukan pengusulan kegiatan yang ber-SKP. Nah, disitulah adanya perlunya pengaturan kerjasama tadi yang saya sampaikan. Nah, kerjasama itulah yang akan diatur oleh pemerintah terkait dengan tarifnya, sehingga akan seragam untuk semuanya. Namun, untuk biaya penyelenggaraan itu akan berbeda-beda ya, Bapak Ibu sekalian. Dan di dalam pelataran sehat itu eh, sudah banyak. Jadi ada pelatihan pelatihan maupun kegiatan kayak webinar, seminarnya itu yang dengan harganya yang bervariasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, silahkan dapat mensortir atau memilih kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu nilai semuanya bisa lebih cocok dengan Bapak Ibu sekalian dan sesuai dengan misalnya kurikulumnya ataupun dengan dari jadwal kegiatannya. Jadi kan Bapak Ibu bisa menerka nih dengan kegiatan seperti ini harusnya biayanya tidak akan terlalu mahal seperti itu. Nah, bagi yang kegiatannya yang masih mahal itu bisa memilih kegiatan yang lain yang bisa harganya lebih murah dibanding dengan yang sejenisnya seperti itu.
Nah, kedepannya Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, dari pemerintah akan meregulasi terkait dengan pengaturan kerjasama ini, sehingga nantinya outputnya akan lebih murah, dan juga kami lagi saat ini lagi memperbanyak jumlah institusi pelatihan yang terakreditasi. Sehingga akan banyak sekali jumlah dari lembaga yang telah terakreditasi, sehingga mereka akan membuat pelatihan-pelatihan yang harganya akan bersaing di pasaran ya. Saat ini sudah ada 169 lembaga yang terakreditasi, dan dalam bulan ke depan ini mungkin akan lebih banyak lagi lembaga-lembaga yang akan bisa menyelenggarakan kegiatan, baik itu pelatihan dan webinar seminar dengan harga yang lebih affordable. Karena mekanisme pasar akan berlaku di sini, sehingga harga akan lebih terjangkau ya Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin perlu saya highlight juga, teman-teman Nakes dan Namet bisa melihat dari struktur kegiatannya mereka. Kalau kegiatan ini memang ada hands on, ada praktek dan sebagainya, itu pasti akan lebih, harganya pasti akan lebih sedikit tinggi gitu dibandingkan dengan harga yang mungkin kegiatan webinar cuma seminar atau talk show, itu yang mungkin harganya akan lebih murah. Jadi tapi Bapak Ibu diberi kebebasan dalam arti untuk memilih hunting. Kalau bilang saya hunting SKP yang ada di pelataran sehat seperti itu. Demikian Dokter Nings. Ya, jadi sebenarnya pilihannya banyak ya Pak Lupi. Jadi dan nantinya ke depannya akan semakin banyak juga gitu. Jadi jangan khawatir untuk masalah harga ini kan masih awal-awal ini bisa dibilang ya masih penyesuaian ya Pak Lupi. Ini kan juga akan nambah terus nih jumlah lembaga-lembaga terakreditasinya. Jadi diharapkan nanti harga juga bersaing gitu. Jadi nanti kalau terlalu mahal dia nggak laku gitu ya Pak ya. Jadi Ya, mungkin bisa dibilang nanti seperti hukum itu. pasar berlaku juga Iya, Dokter Ning di betul, sini betul. nanti. Iya, jadi untuk healthy semua udah jelas ya solusinya untuk hal ini. Jadi sebetulnya kalau untuk biaya mahal itu ke depannya akan diatur untuk biaya kerjasamanya dan akan diperbanyak lagi lembaga-lembaga terakreditasi. Jadi diharapkan harga penyelenggaraannya nanti juga bisa lebih murah dan bersaing gitu ya Pak Lupi ya. Mungkin satu pertanyaan lagi tadi saya baru kepikiran. Terkait dengan kerjasama lembaga terakreditasi ini, Pak, ini ada juga informasi yang beredar bahwa kalau kerjasama itu harus yang satu area, Pak. Jadi misalnya dia ada di Jakarta, ada di daerah gitu ya. Ternyata lembaga terakreditasi di daerah tersebut cuma satu. Dia harus kerjasama dengan yang itu. Misalnya bagi dia terlalu mahal. Akhirnya terpaksa sama yang itu karena hanya ada itu gitu di area tersebut. Apakah betul seperti itu, ataukah memang sebetulnya bisa milih manapun gitu, Pak? Iya. Pertanyaan yang bagus sekali, Dokter Ning. Jadi di saat kita akan memperbanyak nih ya, kita saat ini kita sudah ada 169 lembaga diklat yang terakreditasi. Kemudian itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Memang terkonsentrasi lebih banyak di daerah Barat dan Hmm. Jawa, kemudian ada beberapa di daerah Timur dan di Sulawesi. Nah, jadi konsepnya akreditasi institusi pelatihan dan peningkatan kompetensi ini sifatnya nasional, Dokter Ning. Jadi di saat kita sudah mendapatkan terakreditasi si lembaga penyelenggara itu, dia itu bisa berlaku nasional. Jadi misalnya ada satu lembaga yang terakreditasi misalnya di daerah Sumatera Barat, dia bisa saja menerima pengajuan kegiatan atau bekerja sama ada di daerah timur, misalnya di daerah Maluku gitu kan. Karena mungkin di Maluku jumlah yang terakreditasi terbatas seperti itu. Jadi mengenai wilayah yang di Jawa juga seperti itu. Jadi tidak mengenal batas wilayah. Jadi apabila apabila si penyelenggara yang belum terakreditasi ini ingin melakukan kerjasama dengan lembaga yang terakreditasi, boleh memilih seluruh wilayah Indonesia 169. Jadi tidak dibatasi. Jadi tidak ada aturan yang menyatakan bahwa misalnya kebetulan yang mau menyelenggarakan ini di daerah Jawa Timur, dia hanya boleh bekerja sama dengan lembaga yang ada di wilayah Jawa Timur saja. Itu tidak ada. Jadi boleh dia lintas mana saja sepanjang di wilayah Indonesia dan sepanjang dia sudah terakreditasi oleh pemerintah. Nah, jadi dan ini bisa terjadi saat ini misalnya mereka pentarifannya berbeda-beda, mereka bisa memilih yang lebih murah gitu ya. Kalau tidak suka atau tidak cocok dengan satu gitu kan, bisa ke tempat yang lain. Karena memang kerjasama yang saya sampaikan tadi itulah kerjasama yang saling menguntungkan. Kalau merasa ada yang dirugikan salah satu, ya silakan saja pindah ke
lembaga yang terakreditasi lainnya yang lebih harganya lebih affordable. Mungkin seperti itu, Dokter Nings. Iya, terima kasih Pak Lupi. Ini juga menjawab karena banyak yang salah juga tuh informasinya. Jadi terpaksa di satu daerah dia pakai yang itu padahal mungkin terlalu mahal untuk dia. Memang mungkin lebih mudah koordinasinya kali ya Pak kalau satu daerah. Makanya mungkin diperbanyak lagi nih siapa yang bisa mengajukan ya. Misalnya kayak tadi apa perhimpunan spesialis itu kan ada tuh Pak di tiap daerah ya. Ya, Terus habis itu iya, terus ada misalnya Poltekkes Kemenkes gitu ya. Itu kan benar bisa. sekali. Ya, itu hal-hal seperti itu nanti mungkin akan diperbanyak perlahan ya. Mungkin Healthies di sini sabar dulu, tapi sudah ada lah gambarannya kira-kira bakalan ke sana. Terus pertanyaan terakhir untuk terkait akreditasi ini, Pak, yang juga banyak ditanyakan. Sebenarnya kalau mau mengajukan untuk akreditasi, itu apakah ada biaya yang diminta oleh Kemenkes? Iya. Untuk sebuah lembaga yang ingin mengajukan lembaganya diklatnya dia untuk mendapatkan akreditasi, eh, kami tidak untuk biayanya tidak ada dipungut biaya, Dokter Ning. Jadi artinya mereka silakan mengajukan ke Kementerian Kesehatan, khususnya ke Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, untuk di dalam suratnya untuk dapat dilakukan eh, audit akreditasi institusi pelatihan dan itu tidak dipungut biaya. Kami dan pengajuannya juga melalui online, Dokter Ning. Jadi langsung dokumen-dokumen akan dimasukkan ke dalam website kami yang terkait untuk akreditasi atau si aksi namanya, sehingga kami ketemunya ya by ini aja dokumen by online seperti itu dan komunikasi by telepon. Kemudian nanti ada dokumen yang harus dilengkapi, kemudian pada waktunya kami akan melakukan asesmen ke lokasi di mana lembaga tersebut akan diakreditasi. Jadi tetap ada audit untuk dilakukan asesmen langsung di tempat seperti itu. Dan itu tidak dipungut biaya semua. Kami melakukan pembiayaan dari APBN seperti itu, Oke. Dokter. Ya, jadi terima kasih Pak Lupi. Jadi sebetulnya empat pertanyaan terbanyak yang ada dan masih banyak informasi itu udah terjawab semua sih Pak Lupi, terutama terkait akreditasi, permohonan SKP, itu sudah terjawab semua. Oke, Heltis, tadi kita udah ngomongin tentang akreditasi ya, tentang akreditasi, SKP. Nah, sekarang kita beranjak ke pertanyaan-pertanyaan yang juga banyak sekali ditanyakan oleh Heltis, Nakes, Namet, yaitu tentang SKP platform. Nah, pertanyaan yang paling banyak nih Pak Lupi ditanyakan. Apakah memang ini terutama untuk dokter ya? Apakah memang sekarang itu jumlah SKP yang disarankan atau diharuskan itu masih 250? Itu. Lalu yang kedua, selain dari seminar atau pelatihan, apakah juga bisa mendapatkan SKP dari misalnya pelayanan ke pasien dan juga pengabdian masyarakat? Nah, itu paling banyak ditanyain tuh Pak Lupi. Gimana Pak? Ya, terima kasih Dr. Nings, Dear Healthies, menjawab pertanyaan dari Dr. Nings yang mungkin dari teman-teman yang masih penasaran bagaimana apa saja yang dikumpulkan dalam SKP itu, ranahnya apa saja. Dapat kami jelaskan bahwa saat ini untuk mendapatkan satuan kredit profesi itu dapat didapatkan dari aspek pembelajaran yang pertama, yang kedua ada aspek pelayanan atau profesionalisme, dan ketiga adalah pengabdian masyarakat. Mungkin bisa dibantu slide-nya, Mas Indra, silakan. Bapak Ibu Healthies, jadi dalam konsep pemenuhan satuan kredit profesi ada tiga aspek yang dapat dikumpulkan, yaitu pembelajaran melalui pelatihan, seminar atau workshop yang murni sekarang saat ini dilakukan di pelataran sehat ya untuk dapat dikumpulkan. Kemudian ada aspek keduanya yaitu di profesi atau pelayanan yang didapatkan dari pelayanan di Fasiankes. Kemudian ada ketiga yaitu di pengabdian masyarakat. Itu apabila Bapak dan Ibu, Nakes dan Namet, terutama dokter untuk melakukan aktivitas pengabdian masyarakatnya. Jadi dan juga Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwa untuk daerah-daerah yang umum itu ada komposisinya di mana pembelajaran itu bisa berentang 50 sampai 60%, namun di daerah-daerah khusus yang DTPK itu kita memberikan afirmasi 30 sampai 60. Kemudian untuk profesi pelayanan itu di 30 sampai 45, kemudian yang di PTK ada 30 sampai 65 di mana memang pelayanan lebih dominan yang ada di daerah-daerah DPTK.
Kemudian untuk pengabdian masyarakat sama-sama 5-10% ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dari tiga aspek ini, aspek pembelajaran Bapak Ibu sekalian mungkin sudah familiar, sudah melalui platform digital pembelajaran kesehatan itu Pelajaran Sehat. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau sudah terlogin di Satu Sehat SDMK, pasti akan bisa mengakses pelajaran sehat di dalamnya. Yang kedua, untuk aspek pelayanan itu yang diharapkan ini adanya di pelayanan kesehatan ya Bapak Ibu sekalian itu diharapkan adalah menggunakan Satu Sehat plus Electronic Medical Record. Ini yang merupakan logbook pelayanan profesi yang tervalidasi di Vaskes dan Dinkes dan Vaskes lainnya. Jadi pelayanan ini di kedepannya memang harus akan seamless ya Bapak Ibu sekalian saat nakes menginput data pasien, berapa dia jumlah pasien itu akan tercatat dan akan masuk ke dalam SKP platform. Yang terakhir adalah pengabdian masyarakat, yaitu bila melakukan bakti sosial, kemudian ada penugasan lainnya, misalnya di daerah bencana, itu Bapak Ibu sekalian bisa menginputnya sebagai penambah dari satuan kredit profesi. Nah, Bapak Ibu sekalian pasti akan bertanya, kalau tadi pembelajaran udah jelas ya, masuk dalam pelataran sehat, kemudian Bapak Ibu sekalian punya kantongnya di dalamnya, pembelajaran yang udah diikuti. Nah, bagaimana dengan pelayanan dan pengabdian masyarakat? Nah, akses pelayanan ini apabila memang belum terhubung baik vaskesnya dan rumah sakitnya itu masih bisa dapat diinput secara manual ke dalam sistem SKP platform ya Bapak Ibu sekalian termasuk dengan pengabdian masyarakat. Sepanjang Bapak Ibu sekalian punya buktinya di mana sudah melakukan pengabdian masyarakat atau dapat penugasan misalnya di daerah bencana itu bisa diupload. Mungkin selain ini kami bisa sampaikan juga bagaimana sih bisa mengupload mandiri dari aktivitas Bapak Ibu sekalian. Eh, Mungkin bisa ditampilkan untuk slide berikutnya, sehingga Bapak Ibu sekalian yang sudah masuk ke dalam SKP platform bisa untuk memasukkan tadi aktivitas pelayanan maupun aktivitas pengabdian masyarakat. Dan juga tadi akan disampaikan juga aktivitas pembelajaran Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah terlewatkan tapi belum bisa sempat diupload. Nah, bisa diupload mandiri. Nah, Bapak Ibu sekalian di dalam SKP platform yang ada di Satu Sehat SDMK, Bapak Ibu sekalian itu bisa mengklik formulir pengisian ya. Di sini ada namanya formulir pengisian di mana di dalamnya itu ada nama-nama kegiatan Bapak Ibu sekalian baik itu dari aspek pembelajaran, aspek profesionalisme dan aspek pengabdian masyarakat. Bapak Ibu sekalian cukup menginputnya di dalam ini buktinya ya bagi aspek pembelajaran bagi Bapak Ibu sekalian yang melakukan kegiatan apa webinar, seminar sebelum 1 Maret 2024 itu bisa dilakukan menginput ke dalam sini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu sekalian teringat oh saya belum belum melakukan sinkronisasi data di P2KB-nya organisasi, tapi saya punya buktinya yang sebelum 1 Maret 2024 Bapak Ibu sekalian dapat melakukan inputnya. Demikian pula untuk ranah profesionalisme yaitu di pelayanan apabila Bapak Ibu sekalian punya ada catatan kemudian catatan pasien dan sebagainya kalau belum fasilitasnya belum memadai untuk mengirimkan data itu bisa menginput datanya ke dalam SKP platform termasuk ranah pengabdian masyarakat juga. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menginput surat tugas ataupun bukti telah melakukan pengabdian masyarakat ke dalam SKP platform ini. Ini akan dinilai bersama-sama SKM dan bersama-sama Kemenkes dan juga dengan kolegiumnya. Seperti itu. Mungkin demikian Dokter Ning, mungkin ada yang terlewatkan atau yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ya, udah lengkap banget ya Pak Lupi. Ini malah tadi Pak Lupi sudah menjelaskan tentang SKP ID ya. Ini banyak juga kemarin memang teman-teman nanya untuk SKP yang sudah dimasukkan di apa P2KB-nya ID itu apakah hilang? Ternyata enggak ya Pak Lupi ya. Jadi tetap bisa masuk gitu. Tapi mungkin yang di bawah atau sebelum 1 Maret ya Pak tadi ya, sebelum 1 Maret 2024. Tapi kalau misalnya setelah sorry, yang sebelum 1 Maret tapi belum tertautkan, belum masuk ke dalam SKP platform, dia bisa upload manual gitu ya Pak? Betul, Dokter Ning. Ya. Jadi diberikan keleluasaan bagi nakes Hmm. Amet ya, terutama dokter yang memang belum sempat mengupdate ataupun belum menginput datanya yang melalui sebelum 1 Maret 2024 itu bisa mengupload
bukti-buktinya, sehingga itu akan bisa tetap dinilai. Jadi tidak tidak khawatir akan hilang ya Bapak Ibu Ya. sekalian. Ya, Ya, jadi jangan takut lagi ya, teman-teman. Di sini banyak yang takut hilang nih, Pak Lupi, terutama yang udah ngumpulin 5 tahun. Tapi ternyata enggak ya, tetap bisa upload manual. Tapi batasnya SKP-SKP yang dikumpulin sebelum 1 Maret. Eh, Mengikuti seminar pelatihan yang di luar negeri, bagaimana Pak Lupi? ya, jadi seminar dan pelatihan di luar negeri kan banyak ya teman-teman Namet itu yang ke luar negeri untuk mengikuti seminar, webinar, seminar ya, atau simposium ataupun konferensi itu juga bisa diklaim atau diklaim untuk nilainya SKP-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan fitur upload mandiri itu untuk memasukkan aspek pembelajaran yang di luar negeri juga. Sepanjang ada buktinya, sertifikatnya, eh, kalau ada detailnya juga kegiatan bisa disampaikan. Maksudnya berapa hari dan sebagainya itu menjadi acuan ya bagi dalam pertimbangan untuk mendapatkan SKP-nya. Oke. Syukur-syukur dia udah ada nilai SKP-nya di luar negeri itu bisa dikonversikan ke Hmm, dalam langsung ke Indonesia seperti itu. Gitu. Gimana caranya Pak? Nanti langsung diupload juga sama, upload Ya, manual. diupload. Hmm, Metodenya tetap diupload, ya. kan ada buktinya, nanti ada tim penilainya, ya. Jadi Oke. Ya. jangan tidak disia-siakan lah apabila Bapak Hmm. Ibu sekalian ke luar negeri ikut simposium, itu masih tetap bisa diklaim nilai SKP-nya seperti itu. Secara Oke, iya, iya. Oke, sepertinya jelas. Dan tadi mungkin satu lagi pertanyaan yang terakhir untuk ini, SKP platform ini. Untuk jumlah SKP kan 250 ya Pak, masih dua ratus lima ya. puluh. Nah, itu banyak yang nanya juga nih, ada kemungkinan nggak bisa turun nih jumlahnya Pak dari 250 gitu? Iya, eh, baik Dokter Ning. Jadi terkait dengan target ya dari SKP dokter saat ini memang masih sama seperti yang dulu yaitu 250 dan di bawah undang-undang yang baru dan ada turunan RPP dan pedoman nantinya ini bisa saja ya ada kemungkinan berubah dan ini tapi tentu saja ini akan ada pembicaraan lagi dengan kolegiumnya masing-masing atau kolegium dokter ya pasti tentu akan mempertimbangkan berapa nilai yang paling pas ya untuk nilai target dari SKP ini. Namun saat ini masih tetap sama yaitu 250. Dan tetap Bapak Ibu sekalian bisa mengakses pelataran sehat dari aspek pembelajaran untuk mendapatkan nilai-nilai SKP tersebut. Demikian Dokter Ning. Oke, terima kasih Pak Lupi. Mungkin ini ya Pak, untuk memudahkan teman-teman di sini, mungkin nanti bisa dibikin suatu video gitu ya Pak, tutorial bagaimana caranya mereka mengupload manual itu tadi. Karena kan sangat penting ya untuk mereka, terutama yang kemarin melengkapi SKP yang sudah dikumpulkan dari ID, atau juga untuk kedepannya misalnya ada kegiatan di luar negeri dan kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan upload-upload yang sifatnya mandiri atau manual. Jadi mungkin nanti kalau ada video tutorialnya akan lebih enak gitu Pak buat mereka. Iya, terima kasih sarannya Dokter Ning. Kami juga memang dalam proses pembuatan tutorial Ya. agar Bapak Ibu sekalian Namet dapat apa istilahnya mengakses SKP platform ini lebih mudah dan lebih apa ya, lebih paham, lebih lebih lanjut ya bagaimana mengaksesnya, termasuk juga nanti hal-hal yang biasanya kendala yang akan ditemukan. Nah, nanti di dalam tutorial kita akan sampaikan bagaimana menautkan ataupun langkah-langkah agar bisa detailnya diisi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai ada yang kurang sehingga nanti lebih smooth lah dalam mengakses dan mengumpulkan SKP platform seperti Ya. itu. Oke, terima kasih Pak Lupi. Sepertinya sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh Healthies, Nakes, Named tentang tadi tentang SKP, akreditasi, lembaga terakreditasi, tentang pelataran sehat, dan juga tentang SKP platform. Jadi mungkin sekian pembicaraan atau ngobrol santai saya dengan Pak Lupi. Terima kasih Pak Lupi atas waktunya. Semoga semua pertanyaan ini bisa mencerahkan ya buat teman-teman sekalian dan bisa mendapatkan informasi yang lebih valid. Jadi tidak termakan, tidak mudah termakan juga dengan misinformasi yang berseliweran di luar sana. Sekali lagi terima kasih Pak Lupi atas waktunya dan informasinya. Terima kasih banyak Dokter Ning dan teman-teman semuanya. Terima kasih.